Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya jami'an? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat, serta tetap semangat dalam belajar bahasa Arab tentunya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah qiraah atau sebuah bacaan dengan tema fil baiti. Untuk lebih lengkapnya, pada slide berikut, mohon disimak dan diperhatikan baik-baik. Fil baiti, di rumah. Nahnu naskunu fi baitin di Medan, Sumatera Syamaliyah. Kami tinggal di sebuah rumah di kota Sumatera Utara. Unwanul bait, alamat rumah, Syariah Tuba, Rokmu Sabah Asyar, Jalan Tuba nomor 17. Haza huwa tobikul uluwi, wa haza huwa tobikul sufuli. Ini adalah lantai atas, dan ini adalah lantai bawah. Fi tobakil ulwi, wurafun minha wurfatun naum, wa wurfatul muzakkarah wal hammam. Pada lantai atas terdapat ruangan di antaranya ruang tidur dan ruang belajar serta kamar mandi. Wa fi tobikil sulfi wurfatul julus wa wurfatul akli wal matbah. Dan pada lantai atas terdapat ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Nahnu najlisu fi wurfatil julus. Kami duduk di ruang tamu. Wa na'kulu fi wurfatil akli. Dan kami makan di ruang makan. Wa naqra'u wa naktubu wa nadrusu fi wurfatil muzakkarah. Dan kami membaca dan kami menulis dan belajar di ruang belajar. Wa naghtasilu fil hammam. Dan kami mandi di kamar mandi. Wa natbahul at'imata fil matbah. Dan kami memasak makanan di dapur. Unzur, lihatlah. Haza abi yajlis fi wurfatil julus wa huwa yaqra'ul jaridah. Ini ayahku, dia sedang duduk di ruang tamu dan dia sedang membaca koran. Wa hazihi ummi, dan ini ibuku. Hiya tatbahut ta'am fil matbah. Dia sedang memasak makanan di dapur. Wa hazihi ukhti. Hiya tusya'id ummi ala iqdadit ta'am fi wurfatil akli. Dia membantu ibuku menyiapkan makanan di ruang makan. Wa ana aqra'u kitabal lughatil arabiyyati fi wurfatil muzakarah. Dan aku membaca buku bahasa Arab di ruang belajar. Aku minan naum mubakkiran kulla yaum. Aku bangun dari tidur lebih awal setiap hari.
Azhabu ilal hammam wa atawadda. Aku pergi ke kamar mandi dan berwudu. Summa usallil fajra fil masjid jamaah. Lalu aku sholat subuh di masjid secara berjamaah. Arji'u ilal baiti thumma aqra'u ba'da ayatil Qur'anil Karim. Aku kembali ke rumah, lalu membaca beberapa ayat Al-Quran. Astahimu fil hammam wa artadi malabisal madrasah. Aku mandi di kamar mandi dan memakai pakaian sekolah. Wa ba'da tanawalil fatur waddi walidayyi. Dan setelah sarapan bersama orang tuaku, summa azhabu ilal madrasah. Kemudian aku berangkat ke sekolah. Wa ba'da zuhri a'udu ilal baiti. Dan setelah zuhur, aku kembali ke rumah. Summa atawadda astarihu qalilan. Kemudian makan dan istirahat sejenak. Wa ba'da salatil isya'i. Dan setelah salat isya, atanawalul asya'a ma'a ilati. Aku makan malam bersama keluargaku. Summa uraji'ud durusa wa uwaddil wajibatil madrasah au wajibatil manziliyah. Kemudian aku mengulang pembelajaran dan mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Usyahidu tilvizyun qalilan. Aku menonton televisi sebentar. Summa anamu. Lalu tidur. Setelah kita membahas atau menerjemahkan teks yang tadi, tentunya ada beberapa tadrib atau latihan-latihan untuk menguji bagaimana pemahaman kita terhadap teks yang telah kita terjemahkan tadi. Untuk tadrib yang pertama, perintahnya Aqra ibarat al-atiyah. Bacalah kalimat berikut. Waqul sahih dan sebutkan sahih. Inka nats ibaratul sahihah. Jika kalimat tersebut benar. Waqul khata dan tulis khata. Inka nats ibaratul khati'ah. Jika kalimat tersebut salah. Kemudian benarkan kalimat-kalimat yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini tentunya merujuk sesuai dengan teks yang telah kita bahas atau kita terjemahkan tadi. Di sini ada 5 kalimat yang akan Ananda buat di buku Ananda masing-masing. Untuk tadrib yang kedua, perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati wafqan linnasi sabik. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks sebelumnya. Jadi di sini ada 5 pertanyaan yang mana pertanyaan ini
juga merujuk kepada teks sebelumnya. Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tentunya ada di dalam teks yang telah kita terjemahkan tadi. Dan untuk tadrib yang ketiga atau tadrib yang terakhir dengan perintah amla il faragha bil kalimat munasibati minas sunduk. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang sesuai dari kotak. Jadi di sini ada 5 kalimat rumpang dan ada 6 mufrodat atau 6 kata yang berada di sebelah kiri dan kalimat rumpang di sebelah kanan. Jadi untuk tadrib atau latihan ini, Ananda diminta untuk mengisi bagian rumpang dengan mufrodat atau kata-kata yang ada di sebelah kiri dan menyesuaikan dengan kalimatnya. Mungkin itu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.